sekolah minggu semuanya? Sudah bangun pagi? Mari kita bersama-sama mulai memuji nama Tuhan, mulai beribadah sekolah minggu. Kita bersama-sama akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami hari ini mau memuji nama Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita sama-sama akan pujikan satu buah lagu sekolah minggu, sekolah minggu. Silakan. Hari ini ingin cerita sekolah minggu mengenai doa Salomo memohon hikmat. Bagaimana kita anak-anak sekolah minggu sudah pernah dengar semua ceritanya tentang Salomo? Pak Adi akan bacakan satu ayat, satu perikop di dalam satu Raja-Raja pasal yang ketiga. Pak Adi nggak baca semua pasal yang ketiga karena panjang. Pak Adi baca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13 saja. Adik-adik mendengarkan, melihat dari rumah. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah padanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kita melihat sama-sama bagaimana kehidupan Salomo. Salomo adalah anak dari Daud. Dia adalah anak yang dipilih untuk meneruskan menjadi raja yang ketiga di Israel. Adik-adik, Salomo tidak meminta harta, tidak meminta umur panjang, dan tidak meminta kedudukan dan segala macam. Tapi dia meminta hikmat untuk memimpin bangsa Israel. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama melihat satu tayangan video, satu penjelasan yang lebih detail, supaya adik-adik semua bisa mengerti jalan cerita tentang Salomo meminta hikmat daripada Tuhan. Mari kita lihat sama-sama. Inilah Salomo. Salomo adalah anak kedua dari Raja Daud dan Batsheba.
Salomo artinya damai sentosa. Nama lain dari Salomo yang diberikan Allah lewat perantaraan Nabi Nathan ialah Yedija, yang berarti oleh karena Tuhan atau dikasihi oleh Allah. Raja Salomo. Setelah Raja Daud menjadi tua dan lanjut umur, ia mengumpulkan para pemimpin Israel. Lalu atas kehendak Tuhan, Daud menjadikan Salomo raja atas Israel untuk menggantikan dia. Salomo menjadi raja ketiga Israel, menggantikan raja sebelumnya, yakni Saul dan Daud. Pesan Daud. Sebelum Daud meninggal dunia, dia berpesan kepada Salomo, anaknya, supaya ia taat kepada Tuhan dan menjadi seorang raja yang baik. Kata Daud kepada anaknya, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kemudian Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya dan kerajaannya sangat kokoh. Salomo meminta hikmat. Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Melihat ketaatannya itu, ketika Salomo berada di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi pada waktu malam dan berfirman, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Kemudian Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, yakni hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatnya dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Permintaan raja muda itu baik di mata Tuhan dan menyenangkan hatinya. Salomo mendapatkan apa yang dimintanya, tetapi Tuhan juga menjanjikan kekayaan yang besar dan kehormatan kepadanya. Karena hikmatnya itu, Salomo terkenal sebagai raja yang paling bijaksana. Karya dan peninggalan Salomo. Pada masa pemerintahannya, Salomo membangun bait Allah yang pertama selama 7 tahun lamanya. Ia juga diyakini sebagai penulis dari kitab Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, dan beberapa bagian dari kitab Mazmur. Salomo memerintah sebagai raja Israel selama 40 tahun lamanya. Melalui kitab Amsal, Salomo ingin menekankan betapa pentingnya hikmat. Dalam Amsal pasal 1 ayat 7, ditekankan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tuhan adalah satu-satunya sumber hikmat. Melalui pendidikan yang didasari roh takut akan Tuhan, kita akan memperoleh kepandaian, tahu melakukan apa yang benar, adil dan jujur, dan juga memberikan kecerdasan serta pengetahuan dan hikmat. Karena itu, setiap orang yang sudah mendapatkan hikmat dan didikan haruslah menggunakan segenap akal dan pikirannya untuk memuliakan Tuhan. Rahasia keberhasilan Salomo bersumber dari hikmat Tuhan. Amsal 2 ayat 6 berkata, "Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian." Jadi, hendaklah kita senantiasa hidup taat dan setia kepada Tuhan, sebab Ialah sumber segala berkat dan Oke, adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita dan film singkat daripada kehidupan Salomo, kita bersama-sama akan melakukan aktivitas, adik-adik. Kita akan melakukan pujian, nyanyikan satu pujian, Jalan Serta Yesus. Pak Adi akan melakukan gerakan, nanti kalian tirukan, kalian video, kemudian kalian bagi ke gurunya masing-masing sebagai tanda kehadiran atau absen. Yuk kita nyanyikan, ditirukan ya. Yuk semua ikut ya. Jalan serta Yesus,
Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Serta Yesus selamanya. Itu ya adik-adik, video jalan serta Yesus setiap hari. Seperti Salomo juga berjalan di dalam Tuhan, takut dan taat akan Tuhan, berhikmat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Poin yang kedua, adik-adik, aktivitasnya yang kedua, kita tulis ayat emas kita di Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat didikan Tuhan. Nih, boleh ditulis di dalam satu gambar, adik-adik boleh gambar sendiri, tengah-tengahnya ditulis, kemudian ditempel di kamar dan segala macam, untuk jadi peringatan buat kita. Bisa di bigora, bisa di laminating dan segala sesuatunya. Supaya menjadi peringatan buat kita taat akan Tuhan, kita berhikmat di dalam Tuhan. Nanti jadinya seperti ini adik-adik. Ya, ini jadinya ditaruh di kamar, jadi peringatan buat kita. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Puji Tuhan. Dua aktivitasnya ya adik-adik. Kita sama-sama masuk di dalam doa penutup. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari Minggu ini kami bersama-sama sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat ini anak-anak semua, anak-anak sekolah minggu di gereja kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kehidupan kami, pimpin masa depan kami, dan pimpin sekolah minggu GKA Immanuel Lawang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik, ini aktivitasnya. Tulisan dan bergambar apa saja boleh, silakan, pemandangan dan segala macam, ditulis tangan, diketik boleh. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan Tuhan. Ini Pak Adi di Begora, kemudian ditempel di kamar, di ruang kerja, di ruang belajar, supaya adik-adik ingat terus bahwa takut akan Tuhan adalah sumber daripada hikmat daripada Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka.